Kemudian Allah katakan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu, dan infakkanlah, berilah, bantulah, keluarkanlah mimma razaqnakum, sebahagian. Min itu dalam bahasa Arab ada beberapa makna, tapi dalam ayat ini min ini fungsinya kata ulama adalah litab'ir, menunjukkan sebahagian. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk memberi, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berbagi sebahagian. Allah gak minta semuanya, karena Allah tahu kita juga punya kepentingan hidup. Tapi dari kepentingan kita itu jangan lupakan sebagian untuk kalian keluarkan, kata Allah. Macam-macam sebagian itu. Kalau zakatnya zakat mal, Allah minta 2,5%, tidak banyak-banyak. Kalau untuk kebun, apabila dia diairi sendiri, maka Allah minta keluarkan 5%. Kalau dia hasil air hujan, kebun kita itu hidup, Allah hanya minta 10%. Kalau kita gali tanah, ternyata berjumpa harta karun di situ, untuk kita infakkan, ringkas namanya, Allah hanya minta maksimal 20%. Tidak pernah Allah minta semuanya, karena Allah tahu kita punya hidup juga. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh biaya sekolah untuk anak-anak. Maka Allah dengan hikmahnya tetap mengingatkan kita, ada sebagian daripada harta kalian itu untuk kalian keluarkan. Kemudian razaqnakum, ini pesannya apa? Harta kita, rezeki kita itu berasal dari, bukan dari kita. Jangan ada satupun ucapan, kemudian kata-kata dari kita yang mengatakan, saya dapat rezeki ini gara-gara hebat saya, gara-gara saya sekolah ilmu ekonomi. Enggak. Tapi gara-gara Allah yang memberikan kita rezeki itu, menakarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Khalaqa kulla syai'in biqadar. Sudah ada takaran rezeki itu untuk kita semua. Apalagi rezeki harta, tidak akan salah Allah Ta'ala. Maka setiap yang kita dapatkan dari Allah, mari disyukuri. Makanya Islam melarang kita jangan tamak, jangan tamak, jangan tamak, jangan rakus, jangan lupa. Sifat yang bisa kita masukkan dalam hati kita itu namanya qanaah, puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sudah jadi pejabat sekian, ya udah puaslah dengan jabatan itu, kerjakan sebaik-baiknya, ikuti aturannya. Jangan berpikir lagi di masa depan yang belum ada, mengumpulkan duit, akhirnya ditangkap sama KPK. Nah, itu kan tamak ya, tidak bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Maka syukuri rezeki Allah Ta'ala kepada kita, karena Allah sudah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, Allah tambah. Tapi kalian kufur, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Maka Allah sampaikan kepada kita, datang kepada kalian pemutus segala jenis kelezatan yang kita dapatkan di dunia, pemutus pemisah antara suami dengan istri, pemutus dan pemisah antara orang tua dengan, itulah yang disebut dengan sesuatu yang paling ditakuti orang tua adalah kematian. Mengapa seorang suami menangis, padahal dia hebat, kumisnya lengkap, tapi ketika disuruh tugas oleh negara ke Papua sang tentara, dia menangis di depan istri. Kenapa itu terjadi? Karena dia berhadapan dengan takut orang dengan kematian.
Ngeri orang dengan kematian ini. Maka ini pelajaran dari Allah kepada kita semua, bahwasanya suatu saat sehebat-hebat apapun kita, maka ujungnya adalah setinggi-tinggi apapun pangkat kita, ujungnya adalah sekaya apapun kita, ujungnya adalah sepintar-pintar apapun kita, ujungnya adalah. Siapa orang pintar di Indonesia? Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, Bapak Ibu, datang kematian kepada beliau. Ada Panglima Amerika itu Jenderal MacArthur, dia taklukkan Jepang, bertepuk lutut Kaisar Hirohito itu di depan dia. Di mana dia sekarang? Sudah tidak ada lagi dari semua bumi karena merasakan apa yang disebut dengan al-maut. Maka Allah ingatkan kita, berinfaklah kalian sebelum kematian itu sampai kepada kalian. Dan inilah sesuatu hal yang sangat yakin untuk datang kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai yang paling yakin itu datang. Jadi mau dalam bahasa lain dalam Al-Quran namanya al-yaqin. Dan Nabi jelaskan al-yaqin itu adalah al-maut. Jadi bagi yang punya harta, bagi yang punya kekayaan, jangan lupa diri, infakkan kepada Allah sebelum kematian itu. Dan ini tentu bukan untuk yang banyak saja, yang sedikit pun juga harus berinfak. Karena infak ini tak ada batasnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah dalam ayat yang lain, yaitu mereka yang berinfak pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Pada waktu kaya mereka berinfak banyak infak. Pada waktu miskin mereka tetap berinfak sesuai dengan kemampuan mereka. Maka orang miskin tidak ada alasan saya tak berinfak, tetap berinfak sesuai dengan kemampuan mereka. Dan agama kita sudah memberikan jalan. Orang miskin hanya membantu satu buah batu bata untuk masjid, itu kemampuannya satu biji. Tetap Allah akan bangunkan bagi dia istana di dalam. Itu hebatnya agama kita, Bapak. Dalam segala sisi strata sosial manusia ada kesempatan untuk berinfak dengan fasilitas yang sama nanti di hari akhirat. Yang kaya mampu membangun satu buah masjid dapat istana di surga. Yang miskin hanya mampu memberikan satu buah batu bata, Allah pun juga akan bangunkan di dalam surga berupa sebuah istana. Maka tugas kita yang kaya dan yang miskin adalah berfastabiqul. Mari kita berdoa baik, berbuat kebaikan, mengerjakan amal saleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tidak bagus itu yang tak mau, Bapak, tidak mau berinfak. Ada kesempatan berinfak, mari kita berinfak. Jangan pernah bakhil dalam hidup kita. Karena ketika kita berinfak sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ada 1.000 yang kita berikan untuk masjid misalnya, itu untuk kita, itu yang kita kirim ke rekening kita. Itulah yang akan menjaga kita dari siksa api neraka. Itulah yang mengangkat derajat kita di hari akhirat, bukan untuk orang lain. Maka makin banyak kita berinfak, berarti makin sayang kita dengan diri kita sendiri. Maka ketika ada orang bakhil, kikir, kata Allah, wa may yabkhal, siapa yang kikir, fa innama yabkhalu ala nafsi, dia sedang kikir untuk dirinya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Fa yaqulu rabbi, ketika datang kematian itu, karena dia terlambat berinfak, maka pada saat itu dia baru berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah yang menciptakan, laula akhartani ila ajalin qalil, andaikan, andaikan, berangan-angan. Dia berkata seperti itu, mungkin tak kedengaran oleh orang yang menjaganya kiri dan kanan. Dia berkata seperti itu, mungkin tak terdengar oleh perawat-perawat yang menjaga ruang ICU itu. Tak terdengar.
tapi hatinya masih tetap berkata. Mungkin mulutnya yang tak bisa berucap. Ada penyesalan yang luar biasa di ujung hidupnya. Maka dia minta kepada Allah, laula akhartani, andaikan ya Allah engkau undurkan, akhara yuakhiru, engkau undurkan, engkau perlambat, akhara artinya terlambat, engkau perlambatlah kematian kami ini. Jangan detik ini ya Allah, tambah baru 2 hari saja ya Allah. Sehat kami sebentar, kami bisa pulang ke rumah sebentar. Bukan untuk berjumpa cucu kami, tidak. Bukan melihat rumah kami yang mewah yang kami tinggalkan, tidak. Itu permintaan kepada dia. Dan itu ada di ujung kehidupan kita. Disitulah penyesalan yang paling dalam kehidupan seorang manusia. Maka dalam Al-Quran itu ada beberapa tangga penyesalan yang nanti akan muncul. Ada tangga penyesalan. Tangga pertama ketika orang akan mati. Tangga kedua ketika orang nanti akan dipanggil menghadap Allah satu persatu. Mereka semuanya akan menundukkan kepala, bukti menyesal terhadap apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Tangga ketiga kata Allah penyesalan itu adalah ketika orang akan dilemparkan ke dalam api. Itu 3 tangga penyesalan cerita Al-Quran kepada kita. Ini tangga pertamanya ini. Tangga pertamanya, laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah. Tambah hidupku barang sebentar ya Allah. Jangan sekarang. Untuk apa? Allah sebutkan secara khusus di sini. Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Padahal ada fa'usalli untuk sholat, tapi itu tak Allah sebutkan. Ada fa'asum untuk berpuasa, tapi Allah tak sebutkan. Ada fa'aqra'ul Quran untuk baca Quran, tapi Allah tak sebutkan. Atau fa'ahujju untuk haji, tapi Allah tak sebutkan. Yang Allah sebutkan secara khusus di sini adalah fa'as-sad untuk bersedekah. Pasti ada.